Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-80, Dongeng Zaman Hacker Pemula. Beberapa waktu belakangan, banyak kejadian berkaitan komputer yang terjadi di negeri kita. Mulai dari fenomena kebocoran data yang berulang kali, hingga fenomena judi online yang ternyata melibatkan pegawai lembaga Komdigi. Setiap muncul isu terkait komputer ini, kita akan selalu disuguhi podcast-podcast yang mengundang bintang tamu ahli IT untuk membahasnya. Ada Putra Ajiat Hari yang konon pernah membobol NASA, Teguh Aprianto yang merupakan founder Ethical Hacker Indonesia, Pak Ono Purbo yang merupakan seorang ilmuwan dan pakar di bidang komputer, dan sebagainya. Selain sosok-sosok tersebut, dalam beberapa kesempatan lain, ada juga ahli IT yang diberi label hacker oleh pemilik channel, termasuk Mr. Bird yang pernah disebut sebagai dewa hacker. Yang menarik adalah, berulang kali hacker-hacker ini menceritakan hal yang luar biasa, mulai dari membobol website pemerintah hanya butuh 5 menit, membobol bank dan BUMN cukup 3 menit, bahkan ada yang cukup 15 detik untuk membobol data di ponsel seseorang. Setiap mendengar cerita ditambah durasi seperti ini, saya langsung terpikir akan dua hal. Pertama, ceritanya terdengar seperti dongeng, dan kedua, obsesi durasi secepat mungkin. Padahal tidak semua hal kan enak kalau cepat-cepat. Kadang ada yang perlu dinikmati prosesnya hingga sampai pada tujuan akhir yang menyenangkan semuanya. Terlebih cerita-cerita tersebut tanpa gambar ataupun video yang bisa saja dicurigai sebagai karangan semata. Tapi karena banyaknya cerita dongeng terkait hacker yang beredar, di video kali ini saya akan menceritakan zaman-zaman saya masih berkutat dengan hacking sebagai hacker kelas 3. Disclaimer terlebih dahulu, cerita di bawah ini mungkin saja hanyalah dongeng semata, dongeng sebagian, atau malah 100% real tanpa rekayasa. Silakan kalian menebak seberapa dongeng atau seberapa real cerita tersebut. Jika ada cerita yang terasa nostalgia karena pernah melakukan ataupun pernah menjadi korban, silakan tinggalkan cerita kalian di kolom komentar. Pembahasan video ini sendiri terdiri dari beberapa topik, mulai dari zaman hack Friendster dan Facebook awal, zaman hack warnet, zaman hack wifi, zaman hack operator seluler, zaman hack stasiun TV, dan sebagainya. Silakan sesuaikan chapternya sesuai kebutuhan. Terakhir, karena pembahasannya terkait hacking yang cukup sensitif untuk YouTube, video ini akan dibuat sesederhana mungkin, tanpa banyak peraga, tanpa praktek, dan tentu saja tanpa membahas aplikasi yang digunakan. Termasuk yang dibahas hanya kenakalan yang cukup aman sehingga tidak menjadikan saya sebagai buronan. Semoga kalian sebagai penonton dapat memaklumi hal tersebut. Oke, mari kita mulai. Saat ini, internet sudah dikuasai oleh berbagai sosial media, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Berkembangnya zaman membuat sosial media bukan hanya sekedar tempat berbagi, melainkan menghasilkan uang. Namun, jauh sebelum zaman sosial media yang kalian kenal sekarang, ada masanya sosial media yang populer bernama Friendster. Saya pribadi mengenal Friendster sekitar tahun 2006 atau 2007 dan secara otodidak menemukan kelemahannya. Terkait Friendster, bahkan ada buku legendaris berjudul Hackers Biggest Secret, Friendster Hacking, yang konon membahas teknik membobol Friendster. Saya pribadi tidak pernah membaca buku tersebut, karena di zaman itu peredaran buku komputer di Papua masih sangat minim. Terlepas dari buku tadi, di zaman itu untuk membobol akun Friendster seseorang, saya tidak perlu menggunakan segala teknik rumit seperti memasang link jebakan dan lainnya. Yang perlu saya lakukan hanyalah membuka profil lengkapnya. Jika kondisi tertentu terpenuhi, tidak peduli korban berada di kota yang sama, berada di luar Papua, bahkan berada di Eropa sekalipun, dapat saya ambil akunnya seketika itu pula. Saya pribadi meyakini ini adalah salah satu metode pembobolan sosmed generasi awal, kalau bukan yang pertama. Bahkan saat penghuni Friendster pelan-pelan beralih ke Facebook, metode ini masih tetap bisa digunakan.
Bahkan untuk kasus Facebook, kondisi hacknya jauh lebih mudah untuk terpenuhi. Seingat saya, hingga tahun 2009 atau 2010-an, akun Facebook dapat dibobol dengan mudah menggunakan metode ini. Waktu yang dibutuhkan, ya 2 menit 59 detik cukuplah untuk satu akun. Saat ini, akses internet sudah jauh lebih mudah dan murah. Ada paket data puluhan giga dengan akses 4G, hingga internet rumahan seperti IndiHome, First Media, hingga Starlink. Namun zaman dahulu, akses internet layak hanya bisa dirasakan di warung internet alias warnet. Jika kalian berada di Jawa, tarif internet Rp3.000 per jam tentu sangat receh. Tapi menurut kalian, berapa tarif warnet per jam di Papua saat itu? Seingat saya, Rp10.000 per jam sudah termasuk harga yang standar. Bahkan ada yang mematok Rp15.000 per jam dengan iming-iming kecepatan yang lebih stabil. Hal ini memaksa beberapa oknum mencari metode pembobolan billing warnet. Di zaman itu, ada satu cara yang biasa dipakai, yakni masuk dan bermain dengan waktu minimal, lalu saat sudah masuk, oknum tadi menginstal aplikasi tertentu yang memungkinkan melewati tampilan billing hanya dengan shortcut di keyboard. Kelemahannya adalah, tempat kita akan terbaca kosong oleh operator warnet, dan bisa saja ketahuan saat orang lain akan masuk bermain. Jadi harus pintar-pintar memilih ruangan dan keluar di saat yang tepat. Waktu yang dibutuhkan, ya 1 menit 45 detik lah. Di chapter sebelumnya, metode pembobolan hanya merugikan pemilik warnet. Namun tahukah kalian, sesungguhnya bermain internet di warnet sangatlah berbahaya. Di zaman kejayaan warnet, sangatlah mudah mencuri akun orang lain yang sedang bermain di warnet yang sama. Yang perlu dilakukan hanyalah masuk ke salah satu billing warnet tersebut, lalu menginstal aplikasi tertentu. Ada 2 aplikasi yang populer di zaman itu, yakni dan aplikasi pertama memiliki nama yang mirip dengan anak pertama Adam dan Hawa, atau mirip juga dengan judul salah satu drama Korea. Sedangkan untuk aplikasi kedua, kata kunci di dalam namanya adalah salah satu hewan paling ditakuti di lautan. Jika ada yang menginstal dan menjalankan satu dari 2 aplikasi terlarang tadi, niscaya dirinya dapat melihat seluruh pengguna warnet membuka website apa, termasuk apa username dan password yang digunakan untuk login ke akunnya. Sehingga akun Yahoo, Gmail, Facebook, dan apapun itu dapat dicuri dengan mudah. Banyak akun terutama Facebook yang dicuri dengan metode ini, terutama zaman chip Zynga Poker diperjualbelikan dengan harga yang lumayan. Di zaman itu, jika ada target yang ingin saya curi akunnya, saya akan mencari tahu warnet favoritnya dan bermain di sana selama berhari-hari hingga mendapatkan akun target tersebut. Selain metode ini, zaman keemasan warnet inilah puncak penyebaran link phishing secara gila-gilaan. Bahkan kenakalan di next levelnya adalah mengganti bookmark atau starting tab browser dengan link phishing. Sehingga jika ada korban yang masuk ke warnet tersebut dan tidak teliti, akan langsung memasukkan akunnya. Waktu yang dibutuhkan, ya tidak menentu, bisa hitungan menit atau bahkan berhari-hari tergantung tujuan. Era keemasan warnet tidak lama kemudian bergeser setelah teknologi Wi-Fi mulai di mana-mana. Entah sekedar warung kopi, kafe elit, hingga kampus-kampus menyediakan Wi-Fi dengan kecepatan setara warnet. Zaman Wi-Fi, kenakalannya lebih beragam lagi. Selain metode pencurian akun menggunakan aplikasi seperti chapter 3, muncul juga masalah lain, yakni ramainya saling memutuskan jaringan. Di zaman warnet, jika koneksi kalian bermasalah, tinggal lapor ke operator biasanya akan selesai. Agak kurang oknum yang berani memutuskan koneksi orang lain karena akan dicurigai oleh operator. Namun lain cerita jika melibatkan Wi-Fi yang koneksinya memang sering tidak stabil, entah karena pembagian bandwidth yang tidak sebaik warnet, dan sebagainya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, masih banyak pemilik kafe yang sekedar menyediakan Wi-Fi tanpa paham manajemennya. Boro-boro manajemen, paham mikrotik saja tidak. Hal inilah yang membuat koneksi Wi-Fi seringkali dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu.
Ada satu aplikasi yang terkenal di kalangan pengguna Wi-Fi, yakni Net. Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian dapat memutuskan koneksi siapapun yang terhubung dengan router atau pemancar Wi-Fi yang sama. Pokoknya, jika kalian bermain di tempat yang koneksinya terkenal kencang, lalu tiba-tiba terputus total, yang pertama dicurigai adalah ada yang menggunakan aplikasi ini untuk memutuskan jaringan kita. Bahkan zaman saya SMA dan bermain di kampus orang, penggunaan aplikasi ini sangat gila-gilaan. Anggap saja 10 orang sedang terhubung di pemancar Wi-Fi yang sama, 7 diantaranya sedang membuka aplikasi pemutus yang sama. Apa yang bisa diharapkan oleh kalian yang niatnya hanya membuat tugas sekolah? Saya jadi teringat, zaman masih berburu Wi-Fi kampus di malam hari, saking banyaknya pengguna net. Banyak sekali aplikasi penangkal yang saya siapkan. Mulai dari sekedar tools untuk mengubah MAC address yang belum populer di zaman itu, tools penangkal serangannya, hingga saya menyiapkan beberapa Wi-Fi adapter khusus untuk perang koneksi ini. Namun, terkait putus-memutus jaringan Wi-Fi ini, saya jadi teringat pernah mendapat tawaran kerjaan sampingan yang konyol. Kerjaan sampingan pertama adalah mengamankan Wi-Fi di suatu kafe. Jadi, tugas saya hanya datang bermain di kafe tersebut dari jam tertentu hingga malam. Biasanya waktunya disesuaikan dengan jadwal sekolah. Selama bermain di kafe tersebut, saya menjalankan aplikasi untuk sekedar mendeteksi adakah pengunjung nakal yang menggunakan aplikasi pemutus jaringan. Aplikasi yang saya gunakan dapat mengetahui hingga ke IP address, bahkan perangkat yang melakukannya. Jika ada yang terindikasi menggunakan aplikasi pemutus jaringan, maka saya akan memberitahu pemilik kafe, dan pemilik kafe akan berteriak, "Jangan coba-coba pakai net di sini, kita bisa tahu pelakunya." Biasanya setelah teguran seperti itu, oknum nakal tadi akan sadar diri dan menutup aplikasinya. Namun jika masih ngeyel, biasanya akan langsung diusir. Bahkan pernah berakhir anarkis karena pelaku sok-sok menyangkal, kemudian ditunjukkan bukti dan dibuka aplikasi terinstallnya. Lumayanlah kerja sampingan tadi. Selain dapat koneksi internet dan minuman gratis, sebulan juga dikasih uang jajan. Selain jadi security advisor di sebuah kafe, pernah juga dapat kerjaan sampingan yang sedikit kotor. Tugasnya hanya nongkrong di kafe saingan klien. Lalu selama nongkrong di sana, hanya memastikan koneksi pelanggan yang lain hancur-hancuran. Kerjaan ini lumayan gampang. Kita tidak perlu menggunakan aplikasi pemutus jaringan. Cukup dengan mendownload 30 file sekaligus. Kerjaan sampingan yang ini bayarannya sedikit lebih bagus dari yang sebelumnya. Hanya kadang sampai bingung mau download apa lagi. Namun teman-teman sekalian, tools pemutus jaringan bertema hitam biru hijau yang banyak digunakan tadi tidak ada apa-apanya dibanding tools yang saya gunakan di zaman itu jika memang niatnya memonopoli jaringan. Kelemahan aplikasi tadi adalah koneksi korban akan terputus total, sehingga akan langsung curiga jika sudah paham. Namun ada tools lain yang jarang diketahui orang bernama P2P. Jika net bertema hitam, P2P bertema putih. Kelebihan tools ini adalah kita dapat mengatur bandwidth orang lain tanpa perlu akses admin. Anggap saja bandwidthnya 100 Mbps. Kita dapat mengatur setiap pengguna lain mendapat 1 Mbps dan kita yang menguasai sisanya. Dengan demikian, pengguna lain hanya berpikir koneksi sedang lambat saja karena lagi banyak yang pakai. Koneksinya tidak terputus, buktinya bisa digunakan untuk sekedar membuka Facebook atau Google. Namun saat membuka YouTube atau download, akan terasa jauh lebih lambat dari biasanya. Aplikasi ini sempat saya berikan ke teman kelas yang akrab yang hobi download, sehingga kami sering barter data. Yang konyol adalah, suatu ketika saat sedang nongkrong di pusat internet kampus, dirinya malah melambatkan koneksi laptop operator website kampus, hingga jaringannya harus berulang kali di restart. Lucu juga sih kalau mengingat zaman berburu internet gratis di kampus orang. Pernah ada perkelahian yang terjadi hanya karena 2 orang yang sedang nongkrong saling tuduh karena koneksi mereka sama-sama terputus. Padahal memang keduanya sama-sama pakai net. Ampun. Bonus chapter ini adalah beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk mendeteksi siapa pelaku pemutus jaringan atau kenakalan lainnya adalah anti-ARP dan XARP. Cukup sampai sini saja pembahasan soal Wi-Fi. Tidak perlu lagi dibahas sampai menyentuh RT/RW-net, bypass limit upload dan download di Mikrotik, dan seterusnya. Bisa kepanjangan dan takutnya nanti keceplosan.
Saat ini, internet di Papua sudah tergolong lancar. Setelah fiber optik masuk, jaringan 4G dan paket internet kencang sudah bisa dirasakan hampir di setiap rumah. Saya sudah membahas panjang lebar terkait internet melalui video talk komputer episode pertama yang berjudul Seberapa Mahal dan Lambatkah Internet di Papua. Silakan kalian tonton untuk menambah rasa syukur kalian. Namun sebelum zaman fiber optik, internet di Papua lambatnya tidak masuk akal. Sudah lambat, harganya lebih memusingkan. Zaman awal Android saja, saya ingat terpaksa memesan 20 kartu dari Jawa yang sudah diaktifkan paket bulanannya untuk dapat digunakan di Papua. Dengan trik ini, cukuplah untuk memenuhi kebutuhan kuota handphone pada saat itu. Yang jadi masalah adalah jika ingin mengupdate film ataupun anime yang butuh kuota besar. Disinilah awal mula banyak orang mengakali sistem operator seluler. Ada dua kata kunci penting yang biasa digunakan. Yang pertama injek dan yang kedua SSD. Untuk menggunakan trik ini, oknum pengguna harus menggunakan kartu prabayar operator tertentu, kadang kartu spesifik wilayah tertentu, lalu mengaktifkan paket internet tertentu juga. Setelah berbagai syarat tertentu tadi terpenuhi, barulah dua aplikasi pihak ketiga tadi diaktifkan untuk mendapatkan internet dengan kecepatan tertentu dan kadang kuota unlimited. Dulu beberapa kali saya terpaksa melakukan hal ini karena memang tidak ada pilihan lain. Kelemahan segala trik di zaman tersebut adalah karena sistem keamanan operator yang sangat ketat, seringkali triknya baru dipakai 3 hari sudah gagal lagi, mujur-mujur jika bisa bertahan selama 2 minggu. Setiap triknya sudah tidak bekerja, mau tidak mau kadang harus ganti kartu, ganti aplikasi pihak ketiga, dan kerumitan lainnya hanya demi bisa internet dengan nyaman. Setelah internet selancar dan semurah saat ini, saya rasa trik ini sudah tidak berlaku lagi. Untuk apa susah payah gonta-ganti kartu dan aplikasi, terlebih sedikit masuk jalur ilegal, kalau ternyata yang legal sudah terjangkau dan bisa diandalkan. Jika ada yang pernah menggunakan atau masih aktif sampai sekarang, silakan tinggalkan ceritanya melalui kolom komentar. Setelah lama tidak berkutat dengan segala hal yang sedikit ilegal, hampir 10 tahun lalu saya kembali melakukan kenakalan lainnya. Pada saat itu, salah satu kenalan saya sedang ikut dalam suatu awards tertentu. Kategorinya sendiri terbagi menjadi 2, yakni kategori terbaik dan kategori voting terbanyak. Cara votingnya pun sangat sederhana. Kalian hanya perlu membuka website votingnya, lalu masukkan pilihan kalian. Voting akan dihitung 1 per perangkat dan baru di-reset setelah keesokan harinya. Artinya, kalian dapat voting berulang kali selama waktu yang ditetapkan, namun hanya bisa sekali sehari setiap perangkatnya. Awalnya voting tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Saya pun voting sewajarnya menggunakan perangkat yang ada. Namun entah di hari kesekian, beberapa kontestan lain mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar. Setelah memantau keesokan dan 2 hari setelahnya, saya menyimpulkan kebanyakan peserta saat itu mencurangi voting yang ada. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, entah dengan menyewa jasa voting profesional atau sekedar bantuan kenalan IT mereka. Melihat ketidakwajaran yang terjadi, barulah saya ikut turun tangan membantu kenalan saya tadi untuk mengimbangi voting tidak wajar tersebut. Target saya saat itu sangat sederhana. Yang penting posisi kenalan saya tidak terlalu di bawah, tapi tidak mendapatkan juara pertama. Takutnya jika keluar sebagai juara pertama, panitia bisa saja memeriksa jumlahnya dan menanyakan ketidakwajarannya. Pada akhirnya, kenalan saya mendapatkan posisi kedua untuk total voting di awards tersebut. Dan untuk juara pertama, entah menghabiskan dana berapa banyak hanya demi sedikit unggul di atas saya. Sistem voting untuk awards ini pun kayaknya dihentikan beberapa tahun kemudian, sehingga tidak masalah jika saya singgung sedikit di video ini. Saya yakin jika ada yang pernah terlibat, pasti tahu awards mana yang sedang dibahas, dan bagaimana metode yang digunakan untuk mengakali sistem voting tersebut. Kisah dongeng terakhir terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu, adik saya baru saja diterima di SMA negeri yang kebetulan mantan sekolah saya. Dari awal pendaftaran ulang saja sudah banyak keanehan. Bagaimana ceritanya, ada sekolah di mana saat daftar ulang, peserta yang lulus dan tidak lulus semua bisa mendaftar ulang. Tapi yang paling konyol saat itu adalah,
Nominal yang harus dibayar sekitar 3,5 juta rupiah. Isinya jangan ditanya lagi, dipenuhi dengan segala rincian yang tidak masuk akal. Karena merasa isu ini penting untuk dibahas, saya pun memanfaatkan Facebook, sosial media paling mainstream di Papua saat itu. Selain membuat satu akun palsu untuk memposting isu tersebut, saya pun membuat beberapa akun lainnya untuk melawan pihak-pihak sekolah yang masuk dan menggiring opini. Hasil akhirnya adalah dilakukan investigasi ke sekolah tersebut. Bahkan beberapa anggota DPR juga turun ke sekolah, entah untuk meninjau atau sekedar kampanye terselubung. Akhirnya, setiap siswa dijanjikan pengembalian setengah dari uang pendaftaran tersebut. Realisasinya, tentu saja tidak seperti yang diharapkan. Meski demikian, efeknya terjadi di tahun-tahun berikutnya, di mana uang pendaftaran ulang yang awalnya dipatok sekitar 3,5 jutaan, berkurang setengahnya menjadi kisaran 1,8 jutaan saja. Dan seyakin saya, karena viral saat itu, hingga kini sekolah yang dimaksud lebih bijak dalam menetapkan biaya apapun kepada siswanya. Kurang lebih, demikianlah dongeng-dongeng yang dapat saya bagikan kepada kalian. Sebenarnya masih banyak kisah lainnya yang lebih luar biasa dan pastinya terdengar dongeng. Mulai dari yang melibatkan aplikasi sosial media besar, transportasi online, e-commerce, bahkan melibatkan dunia perpolitikan. Namun kembali lagi, tidak semua hal pantas jika diceritakan ke publik, terutama saat tukang sol sepatu, tukang bakso, hingga tukang remote masih sering keliling di kompleks. Seperti yang saya katakan di awal, silakan kalian tulis di kolom komentar seberapa dongeng cerita saya barusan. Apakah 100% dongeng, sebagian dongeng, atau malah 100% real tanpa rekayasa? Mana tahu tebakan kalian 100% benar. Sekian Talk Komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!